Selamat datang di program pertanyaan tentang kehidupan dalam bentuk tanya jawab. Pertanyaan ini terdiri dari pertanyaan umum di mana layaknya para pendengar seperti Anda akan menanyakan pertanyaan yang mungkin mempunyai subjek penting yang berbeda, termasuk pertanyaan tentang Allah, Yesus, surga, dan doa. Tidak ada larangan dalam bertanya. Beberapa pertanyaan yang diajukan bersifat antagonis atau bahkan berlawanan. Tetapi saya dan tamu saya sangat menghormati sudut pandang yang berbeda saat kami membawakan program ini. Halo para pendengar, selamat datang dalam acara pertanyaan tentang kehidupan atau Questions About Life yang dibawakan oleh CTTW bekerjasama dengan Tirta Media. Nama saya Julie, akan menemani Anda sebagai host Anda. Program ini dalam bentuk tanya jawab yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh para pendengar seperti Anda mengenai perbedaan pokok-pokok penting termasuk tentang Allah, Yesus, surga, dan doa. Co-host saya hari ini adalah Ibu Mela Sari Sadeli. Halo Ibu Shuli, salam jumpa para pendengar semua. Program kami hari ini berjudul Apakah Yesus dapat menolong saya? Yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang praktis di mana para pendengar menanyakan berbagai-bagai subjek pertanyaan. Dan program ini dalam bentuk tanya jawab, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh para pendengar seperti Anda. Maka mari kita mulai berdoa dengan memohon pimpinannya terlebih dahulu. Bapak Surgawi, tolong kami saat kami mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang praktis yang dihadapi oleh para pendengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Co-host saya hari ini, Ibu Mela Sari, akan membacakan pertanyaan-pertanyaannya dan saya akan memberikan jawabannya. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Ya, sekarang ada pertanyaan pertama, yaitu Bapak Farid yang berada di Rangkas Bitung. Menurut saya, judul program Anda, Apakah Yesus dapat menolong saya? Itu menyesatkan. Bagaimana Yesus dapat menolong kita jika Dia tidak ada di sekitar kita? Di manakah Yesus berada? Bagaimana Yesus tanpa kehadirannya dapat menolong orang-orang lain? Gimana Ibu Shuli? Terima kasih atas pertanyaan Anda. Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Ia bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya. Selama 40 hari, Ia berada bersama pengikutnya dan mengajarkan mereka banyak hal. Dan Ia naik surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ia mengirim Roh Kudus ke dunia untuk menyertai pengikut-pengikutnya dan menolong mereka. Yesus di sini menyertai kita melalui Roh Kudus. Yesus di surga mengetahui setiap detail dari kehidupan kita dan masalah yang mungkin kita hadapi dan beban yang kita pikul. Kita tidak melihat dengan mata kita secara fisik, tetapi Ia beserta kita. Ia mendengar doa-doa kita dan menolong kita bila kita berseru kepadanya. Tuhan telah berjanji dalam firman-Nya, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Ya, sekarang ini pertanyaan dari Ibu Nila di Tangerang. Hidup saya penuh dengan segala macam banyak masalah.
Bagaimana supaya masalah itu tidak mengendalikan hidup saya, Bu Syuli? Memang Bu Nila, mudah sekali permasalahan menguasai kita dan mengendalikan hidup kita. Ia merampas kedamaian dan kebahagiaan kita dan menciptakan lebih banyak masalah. Allah menyadari persoalan yang ada dalam hidup kita. Ia mengetahui kita satu persatu. Berbicaralah kepada Tuhan dan mintalah kepadanya untuk menolong Anda. Firman Tuhan mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mungkin Anda ingin menuliskan daftar permasalahan dalam hidup Anda, kemudian sebutkan satu persatu kepadanya, dan mengatakan seperti ini, Tuhan, saya menyerahkan masalah ini ke dalam tangan-Mu. Tolong saya untuk menghadapinya. Saya membutuhkan hikmat kebijaksanaan-Mu. Ketika Anda melakukan seperti ini, pada setiap permasalahan Anda, berilah tanda garis dalam daftar Anda untuk masalah tersebut. Ya, sekarang ini pertanyaan dari Medan, jauh nih, yaitu Ibu Lista. Dikatakan, mengapa Allah tidak menyembuhkan kanker saya? Saya tidak dapat menjawab pertanyaan Anda. Saya tidak mengetahui mengapa Tuhan tidak menyembuhkan Anda. Ia pasti mempunyai kuasa untuk menyembuhkan tubuh Anda dari kanker. Anda harus berdoa, dan saya yakin Anda melakukannya, bahwa Tuhan akan menyentuh tubuh Anda dan memberikan kesembuhan. Tetapi itu mungkin bukan kehendak Allah untuk hidup Anda. Ketika sesuatu seperti kanker menyerang tubuh kita, kita harus berdoa untuk kesembuhan, dan bersamaan dengan itu bersedia menerima kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya. Sekarang ini masih tetap pertanyaan ini dari Ibu Lisda yang ada di Medan. Apakah ada sakit atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan? Tuhan memiliki segala kuasa dan dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Tetapi tujuan Tuhan di dunia bukanlah untuk menyembuhkan setiap penyakit. Tujuan Tuhan di dunia adalah agar orang percaya pada Yesus sebagai juru selamat dan mengikut Dia. Dalam perjalanan hidup kita menjadi tua dan mati karena kita ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Sepanjang perjalanan hidup kita, kadang-kadang kita jatuh sakit. Kadang-kadang penyakit menyerang tubuh kita. Tuhan dapat menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Dan bahkan saat kita berdoa untuk sembuhkan, kita perlu ingat bahwa tujuannya adalah untuk supaya orang percaya pada Yesus sebagai juru selamat, bukan untuk menyembuhkan semua penyakit. Ya, sekarang ini berpindah dari pertanyaan dari Ibu Sari di Jakarta. Saya mengalami masa-masa depresi. Depresinya ini sangat berat sekali. Suasana hati seperti ini datang pada waktu-waktu tertentu secara berkala dan berlangsung selama beberapa hari. Apakah menurut Anda iblis mencobai memasuki tubuh saya? Ibu Sari, saya kira iblis tidak mencoba memasuki tubuh Anda. Saya pikir ada penjelasan lain untuk depresi yang Anda derita. Saya tidak mengetahui apa permasalahan Anda, tetapi saya dapat menawarkan Anda beberapa saran yang dapat menolong Anda. Berdoalah kepada Tuhan dan mintalah Dia untuk menolong Anda. Mintalah Dia untuk menyingkirkan depresi Anda dan hidup Anda, dari hidup Anda. Apakah Anda seorang pengikut Yesus? Bila tidak,
mintalah kepadanya untuk mengampuni dosa-dosa Anda. Percayalah kepadanya sebagai juru selamat Anda, dan buatlah komitmen untuk mengikutnya. Apakah Anda mempunyai dosa yang belum diakui dalam hidup Anda? Bila ada, sebutkanlah itu kepada Tuhan, dan berpalinglah dari dosa itu, dan mintalah Tuhan mengampuni Anda. Hubungan yang bagaimana yang Anda miliki dengan anggota keluarga Anda? Apakah ada permasalahan? Bila demikian, bereskanlah terlebih dahulu. Apakah Anda mempunyai keluarga dan teman yang mengasihi Anda dan mendukung Anda dalam doa? Bila ya, berbagilah dengan mereka dan mintalah mereka untuk berdoa dengan Anda. Apakah Anda baik-baik saja dengan kesehatan Anda? Artinya, apakah Anda makan makanan yang bergizi dan berolahraga dengan teratur? Apakah Anda dapat tidur yang cukup? Saya sarankan agar Anda menemui dokter. Ia dapat menolong Anda. Kemungkinan bahwa ada sesuatu yang salah yang berhubungan dengan tubuh Anda, di mana dokter dapat mendeteksinya. Ya, sekarang ini dari Ibu Wati, yaitu di Tangerang. Saya merasa Tuhan telah meninggalkan saya dan tidak mendengar doa-doa saya. Bagaimana saya bisa mengetahui kehadirannya dalam diri saya? Ya, Bu Wati, Anda dapat mengetahui bahwa Tuhan mengasihi Anda karena telah mengatakan demikian dalam firman-Nya. Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini termasuk setiap orang di dunia, termasuk Anda. Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya dalam firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Kita datang dekat pada Tuhan melalui doa, berbicara kepadanya, menyediakan waktu dengan Tuhan dalam doa, mengakui dosa-dosa Anda kepadanya. Mintalah kepadanya agar menyertai Anda dan menolong Anda. Luangkan waktu untuk membaca firman-Nya dan merenungkannya. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah semuanya baik-baik saja antara Anda dengan keluarga Anda dan juga dengan orang lain? Bila ada hal yang tidak baik dan tidak benar dalam hubungan Anda dengan yang lain, maka sangat sukar bagi Anda untuk menjalin hubungan baik dan benar dengan Tuhan. Lakukan apa yang perlu Anda lakukan untuk membuatnya baik dan benar. Apakah Anda masih memendam kemarahan kepada seseorang yang melakukan kesalahan kepada Anda? Mengampuni orang itu akan menghilangkan beban dari hidup Anda sendiri. Apakah Anda perlu pengampunan untuk sesuatu yang telah Anda katakan atau lakukan? Yesus berkata, sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Yesus mengajarkan bahwa kita harus benar dengan yang lain, supaya kita benar dengan Tuhan. Sekarang ini ada pertanyaan dari Bapak Dirjo, yaitu di Yogyakarta. Saya tahu saya telah berkali-kali
mengecewakan Tuhan? Apakah ia akan bosan dengan saya karena terus-menerus membuat kesalahan lagi dan hidup dalam dosa? Ya, Pak Dirjo ya. Tuhan adalah Bapa surgawi kita, dan ia selalu ingin dekat dengan kita dan menolong kita. Tidak peduli berapa banyak kita telah gagal dan jatuh. Ia tidak pernah bosan menolong anak-anaknya. Bersamaan dengan itu, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk hidup dengan cara yang berkenan dengannya. Ya, para pendengar, kita telah sampai pada akhir program kita. Saya memberi tantangan kepada Anda untuk meluangkan waktu tiap hari untuk berdoa kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan atas berkat-berkat-Nya, dan mintalah Dia untuk membimbing Anda dan menolong Anda. Terima kasih kepada co-host saya, Bu Melasari, STH, MTH, karena telah menjadi bagian dari program ini. Sekarang marilah kita tutup dalam doa dengan berterima kasih kepada Yesus karena telah menolong kita. Dengarkan baik-baik saat saya berdoa. Ketika saya selesai berdoa, saya akan berdoa lagi. Tiap satu kalimat saya akan berhenti dan mempersilahkan Anda berdoa dengan saya. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih karena mengasihi saya. Terima kasih telah menolong saya. Amin. Sekarang bergabunglah dalam berdoa-doa tadi. Kita akan berdoa tiap kali satu kalimat. Saya akan berhenti untuk mempersilahkan Anda mengulangi satu kalimat setelah saya. Berdoalah dengan bersuara dan dengan sepenuh hati seperti doa Anda sendiri. Mari kita mulai. Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih karena mengasihi saya. karena telah mengasihi saya. Terima kasih telah menolong saya. Terima kasih telah menolong saya. Amin. Amin. Terima kasih para pendengar juga sudah berdoa dengan saya. Saya menghimbau Anda untuk mendengarkan lebih banyak program pertanyaan tentang kehidupan atau Questions About Life yang dibawakan oleh CTTW bekerja sama dengan Tirta Media. Saya Juli mohon pamit dan Melasari mohon undur terlebih dahulu. sampai jumpa. Sampai jumpa.